Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang malam istirahat. Pagi ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar menolong kami hidup lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang terkenal. Judul renungan hari ini, sumber kebenaran. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudaraku, pemain sandiwara utama Amerika terkenal karena mengatakan ada seorang yang dapat dibodohi lahir setiap menit. Namun pada kenyataannya, Barnum tidak pernah membuat pernyataan sinis tersebut. Inilah ceritanya. Di bagian utara New York, George Hull dan sepupunya William Newell berencana untuk memperdaya masyarakat. Mereka memiliki seorang pematung di Chicago yang mengukir seorang pria prasejarah raksasa palsu dari bongkahan gips sebesar 1.361 kg. Kemudian mereka mengatur agar para pembor sumur secara tidak sengaja menemukan fosil palsu pria setinggi 3 meter tersebut yang mereka telah kubur di tanah pertanian mereka. Patung yang mereka sebut Cardiff Giant itu menjadi daya tarik yang populer. Kerumunan membayar 50 sen untuk melihat yang katanya peninggalan berbentuk jenazah yang membatu tersebut. Ukiran itu terlihat sangat otentik sehingga para ilmuwan memperdebatkan apakah raksasa Cardiff itu nyata manusia yang membatu atau hanyalah patung prasejarah. Newell kemudian menjual raksasa itu ke seorang bankir bernama David Hanum yang memajangnya di kota Syracuse, di mana sekarang bankir itu memasang harga $1 per orang yang melihatnya. Itu merupakan jumlah harga yang fantastis pada tahun 1869. Sementara itu PT Barnum sedang mencari benda baru untuk dipamerkan museum Amerika miliknya yang berlokasi di Manhattan. Museumnya terkenal akan hal-hal yang aneh seperti paus putih, putri duyung Fiji yang sebenarnya hanya bagian atas monyet yang ditempelkan pada bagian bawah ikan yang diisi. Kemudian kurcaci terkenal bernama General Tom Thumb dan si kembar Siam, Chang dan Eng. Barnum menawarkan Hanum $60.000 untuk raksasa Cardiff. Ketika Hanum menolak untuk menjualnya, Barnum yang selalu banyak akal itu kemudian membuat salinannya dan mengklaim bahwa itu asli. Dengan sangat marah, Hanum kemudian mengajukan perintah pengadilan untuk menghentikan Barnum. Hakim kemudian memutuskan bahwa kedua pria itu memiliki raksasa palsu dengan alasan bahwa pemalsuan akan barang palsu bukanlah kejahatan. Adalah sang bankir yang tidak puas, yaitu David Hanum, yang dikutip saat dia melihat orang banyak berbaris untuk melihat barang palsu hasil pemalsuan. Barnum mengatakan ada seorang yang dapat dibodohi lahir setiap menit. Begitulah kemudian kutipan tersebut dikaitkan dengan Barnum. Dengan semua penggelapan,
penipuan dan muslihat jahat di dunia saat ini. Orang di mana-mana bertanya-tanya apakah ada tempat yang bisa mereka andalkan kebenarannya. Alkitab menyatakan, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, dan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Mazmur 117 ayat 2 dan Mazmur 119 ayat 160. Yesus meyakinkan kita bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan Yohanes bersaksi bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 17. Tuhan dan firman-Nya adalah satu-satunya sumber kebenaran yang tidak pernah gagal. Doa kita hari ini, oh Tuhan yang baik, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Banyak kebohongan yang ditampilkan, yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak memiliki sikap atau karakter yang tidak baik. Bantu kami untuk kami menjadi umat Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berpatokan hanya kepadamu dengan tidak melakukan tipu daya setan. Bantu kami Tuhan untuk segala yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.